Polsek Metro Setiabudi menangkap dua pelaku yang memalsukan dokumen seperti SIM, KTP, buku nikah, dan ijazah. Kedua pelaku yang ditangkap di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan itu, berinisial TN dan PRA. Penangkapan berawal usai Polsek Metro Setiabudi menerima informasi adanya peredaran SIM palsu melalui Facebook di wilayah Setiabudi. Pada Jumat 17 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB, unit Reskrim Polsek Metro Setiabudi berhasil mengamankan dua pelaku itu. Kasus SIM, Komisaris Polisi Reza, Unit Reskrim, dan yang saya hormati rekan-rekan media sekalian. Siang ini kita akan melaksanakan rilis terkait pengungkapan kasus tindak pidana pemalsuan dokumen atau membuat dokumen palsu yang dapat menimbulkan suatu hak. Yang hal ini objeknya adalah SIM, ijazah, buku nikah, dan KTP. Jadi kronologisnya bermula setelah mendapatkan informasi terkait adanya dugaan pemalsuan SIM, kemudian kami melakukan, Polsek Metro Setiabudi melakukan penyelidikan mendalami terkait adanya peredaran palsu di wilayah Jakarta. Ini berdasarkan informasi, kemudian pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 anggota Reskrim Polsek Metro Setiabudi yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Metro Setiabudi AKP Eko Hanindito SHMA dan Kasubdit Opsnal Ibda Agung Dermawan SH berhasil mengamankan pelaku bernama TN dan PRA di TKP di Sawalunto nomor 67 RT 02 RW 001 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diduga telah melakukan tindak pidana memalsukan dokumen dan membuat dokumen palsu. Adapun modus operandi yang mereka lakukan adalah bahwa tersangka TN dan tersangka PRA melakukan pembuatan memasukkan dokumen atau membuat dokumen palsu berupa SIM, KTP, buku nikah, dan ijazah. Pada awalnya pelaku TN memasang iklan di akun Facebook. Kemudian apabila ada pemesan yang menghubungi, kemudian dilakukan komunikasi dengan WA, WhatsApp. Kemudian pemohon mengirimkan data identitas serta foto pemesan serta contoh tanda tangan untuk dibuatkan dokumen yang dipesan, apakah itu bisa berupa SIM, KTP, buku nikah, atau ijazah, dan pembayaran melalui transfer ke rekening milik pelaku TN. Selanjutnya pelaku akan memproses dokumen tersebut sesuai dengan pesanan. Untuk dokumen dan KTP dicetak dengan menggunakan perangkat komputer milik pelaku TN. Sedangkan pemesan berupa ijazah dan buku nikah, pelaku mencetak di tempat lain, di tempat fotokopi. Selanjutnya dokumen-dokumen palsu pesanan tersebut dikirim melalui jasa pengiriman GoSend atau JNA ke alamat pemesan. Kemudian adapun untuk membuat SIM palsu, biayanya sebesar Rp350.000. Untuk SIM A palsu biayanya sebesar Rp450.000. SIM B1 umum palsu
sebesar Rp650.000. Buku nikah palsu biayanya sebesar 1 juta. KTP palsu biaya sebesar Rp250.000. Jasa palsu sebesar Rp600.000. Pelaku TN mengakui perbuatannya sejak bulan Agustus 2023 hingga saat sampai ini kita lakukan penangkapan. Dalam melakukan aksinya, TN berperan menyediakan alat-alat yang digunakan untuk membuat dokumen palsu, mengedit, dan mencetak dokumen-dokumen palsu. Kemudian menerima uang hasil pembayaran atas pembuatan dokumen palsu, mengirim dokumen palsu ke pihak pemesan melalui jasa Goselda atau GNT, sedangkan peran PRA adalah membantu TN dalam mengedit dokumen palsu sebelum dicetak. Terkait hal tersebut, kemudian untuk unit reskrim akan melakukan pengembangan terhadap para pelaku penggunanya. Untuk pasal yang dilanggar oleh TN dan PRA adalah pasal 263 ayat 1 Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun. Kemudian untuk identitas TN itu di belakang TN 32 tahun, kemudian karyawan swasta. Untuk PRA 21 tahun tidak bekerja. Terus barang bukti yang disita antaranya adalah 5 lembar SIM C palsu, 1 lembar SIM A palsu, 2 lembar SIM B1 umum palsu, dan 4 lembar KTP palsu, 2 buku nikah, 5 ijazah palsu, 1 CPU merek laptop, 1 unit card printer smart 31 untuk pencetakan SIM dan KTP, 1 unit keyboard, mouse, monitor, charger printer, 1 modem merek Huawei, 150 lembar thermal ID card, 100 lembar plastik anti gores, dan kita sita juga 1 unit HP Oppo A53,